Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Ya, tiba saatnya buat saya mereview salah satu smartphone dari Xiaomi ini, Redmi Note 10 5G. Ya. Ya, ini adalah seri terakhir dari Redmi Note seri 10 yang keluar tahun ini. Sebelum kalian dengar cerita pengalamanku pakai Redmi Note 10 5G ini, kalian harus tahu kalau Redmi Note 10 5G ini ditenagai oleh Dimensity 700 yang artinya 5G ready dual SIM. Layarnya IPS, chargernya 18 watt aja, kameranya cuma triple kamera, nggak ada kamera wide, tapi dia udah pakai punch hole yang ada di depan, jadi oke lah. Nah sebetulnya apa ya, aku tuh bingung mau nge-review HP ini. Soalnya HP ini tuh mirip banget dengan Poco M3 Pro. Aduh, banyak banget namanya sampai nyebutin aja bingung. Jadi HP ini tuh sama banget dengan Poco M3 Pro. Mirip banget. Kemarin aku udah buat beberapa videonya tentang komparasi dari Redmi Note 10 5G ini dan Poco M3 Pro. Ya ampun, lupa terus. Aduh. Dan aku juga udah compare dengan Realme 8 5G juga. Jadi kalian bisa lihat beberapa videoku yang ada di sini. Kalau kalian nggak mau lihat, akan aku ceritakan intinya. Intinya, handphone ini tuh sama dengan Poco M3 Pro. Waktu aku compare sama Realme dan Poco M3 Pro, hasil mic dari Redmi Note 10 5G ini sama persis dengan Poco M3. Dan jika di-compare dengan Realme 8 5G, mic-nya kalah kenceng kalau nangkep suara. Untuk foto dan videonya itu sih kadang bagusan Xiaomi, kadang bagusan Realme. Jadi terserah buat kalian mau pilih yang mana, bagus yang mana. Nah berhubung ini hasil kameranya sama banget dengan Poco M3 Pro, jadi kalian mungkin bisa lihat komparasi perbandingan video dan fotonya dari Poco M3 Pro versus Realme 8 5G. Karena aku anggap Redmi Note 10 5G ini hasilnya akan menyerupai Poco M3 Pro. Jadi waktu kalian lihat komparasi dari Poco M3 Pro dan Realme 8 5G, itu merupakan perwakilan yang sangat tepat sekali. Jadi kalian lihat reviewnya Poco M3 Pro itu sebetulnya kalian lihat preview dari Redmi Note 10 5G juga. Sama banget handphonenya soalnya, dari layar, dari penangkapan kualitas mic, dari foto, dari video, ini udah HP yang sama, cuma beda back cover doang. Jadi kalian tuh kalau ingin beli yang 464, kalian cuma bisa ambil di seri Poco M3 Pro. Kalau kalian ingin yang 6128, cuma ada di Poco M3 Pro. Nah tapi kalau kalian mau yang 4128, adanya di Redmi Note 10 5G. Dan untuk yang 8128 yang tertinggi, ini juga adanya di Redmi Note 10 5G. Jadi apa ya, kayak ada satu HP dengan 4 varian tapi dipecah di 2 merek, itu aja sih. Nah tapi walaupun aku bilang ya ini handphonenya sama kayak Poco M3 Pro, ini handphonenya sama kayak Poco M3 Pro, tapi waktu aku melakukan pengujian game ada yang berbeda. Ketika aku memainkan Genshin Impact di handphone ini, di Redmi Note 10 5G, aku menyeting di settingan game yang sama dengan yang aku lakuin di Realme 8 5G dan Poco M3 Pro. Jadi aku setting di medium 30 fps aja, nggak usah muluk-muluk. Nah di situ baru kerasa bedanya. Bukan kerasa bedanya lebih baik atau gimana ya, tapi aduh loyo banget, aneh. Nah jadi waktu aku main Genshin Impact dengan settingan medium 30 fps, banyak sering terjadi nge-lag, banyak terjadi frame drop, apalagi kalau udah rame itu, wah parah banget. Bikin main Genshin Impact itu nggak nyaman, walaupun itu settingan medium 30 fps ya. Nah buat kalian yang minta turunin aja bang, grafisnya ke settingan rendah atau terendah, nggak bisa gitu, soalnya di Realme 8 5G yang sama-sama Dimensity 700 itu masih oke banget untuk settingan medium 30 fps. Apalagi di Poco M3 Pro yang notabene itu handphone dari satu pabrik, beda back cover doang. Dan RAM-nya aja lebih kecil, 6128. Nah tapi di Poco M3 Pro yang RAM-nya lebih kecil daripada Redmi Note 10 5G, Genshin Impact-nya lebih lancar.
lebih lancar di settingan medium 30 fps. Sampai aku bilang ini udah mirip-mirip lah performanya kayak Realme 8 5G. Nah, waktu aku pakai Redmi Note 10 5G yang RAM-nya kan gede ya, 8128. Wah, ini pasti udah makin oke nih di atasnya si Poco M3 Pro kemarin. Soalnya aku Poco M3 Pro dapatnya cuma 6128 gitu kan. Ekspektasi tinggi dan sebetulnya wajar sih ekspektasi seperti itu. Ketika RAM-nya lebih gede, berarti akan lebih banyak ruang untuk memproses lebih cepat. Seperti itu. Nah, tapi kenyataannya, aduh, kenapa ini? Udah aku coba sampai update ke MIUI-nya. Ini udah ada di MIUI berapa ini? Tadi barusan aku update MIUI-nya dan sekarang tuh udah ada di ekor 3. Jadi MIUI 12.03. Dan setelah aku update, aku coba main, hasilnya sama aja. Masih tetap nggak perform gitu, loyo banget. Aku sampai masuk ke opsi pengembang, aku ganti drivernya Genshin Impact dan tetap masih aja tidak terjadi perubahan untuk Genshin Impact aja. Ini nggak tahu ini terjadi pada unitku doang atau semua unit Redmi Note 10 5G seri 8128. Tapi buat yang tahu, buat yang pakai juga 8128, kalau kalian merasakan hal yang sama, medium 30 fps Genshin Impact ngerasa loyo banget, tulis di kolom komentar. Tapi buat yang bisa ngomong gini mungkin orang yang pernah make Realme 8 5G dan Poco M3 Pro sih. Mungkin kalau kalian belum make kedua handphone tadi, kalian nggak akan begitu ngeh gitu. Kalau ini kok ini performanya loyo banget, kenapa gitu kan? Nah, saking aku bingungnya, aku kira aku salah beli loh. Aku kira aku beli yang seri 4128 kan. Nah, sampai-sampai aku tuh ambil kardusnya lagi. Loh, ini tulisannya 8128. Di belakang juga 8128 gitu kan. Kok loyo banget Genshin Impact-nya. Akhirnya aku install kan AIDA 64. Nah, di AIDA 64 ini ketika aku masuk ke sistem, ya betul tertulis RAM totalnya ada di 7679 MB. Jadi 7,7 GB lah RAM-nya. Dan yang available RAM-nya itu ada di sekitar 4,5 GB. Jadi masih banyak banget free space untuk bisa dimasukin Genshin Impact waktu main ngegame sebetulnya. Tapi kenapa performanya begitu loyo? Udah aku restart juga handphonenya, aku matiin terus aku hidupin lagi. Juga tidak memberikan memberikan perubahan gitu loh. Kenapa ini? Di sini aku udah bingung lagi mau ngomong apa tentang handphone Redmi Note 10 5G ini. Jadi kalau untuk ngomongin performa game ya sebetulnya sih baterainya juga irit, sama-sama irit dengan Poco M3 Pro. Kayak main Mobile Legends di settingan Ultra 17 menit baterainya berkurang sama-sama 4% aja untuk yang Redmi Note 10 5G dan Poco M3 Pro. Untuk main PUBG juga sama-sama berkurang 2% aja dalam waktu 10 menit. Ini sama lagi kayak Poco M3 Pro. Nah, ini yang menarik di Genshin Impact lagi-lagi. Di Genshin Impact, Poco M3 Pro itu dia bisa berkurang baterainya selama 30 menit medium 30 fps. Baterainya tuh berkurang 10%. Sedangkan Redmi Note 10 5G berkurangnya cuma 8% aja. Nah, waktu aku melakukan analisa ya, ini kenapa ya kok sangat loyo sekali performanya. Nah, setelah aku lihat dari pemakaian konsumsi baterainya, aku menduga entah kenapa apa yang terjadi, aku juga gak ngerti. Untuk Genshin Impact, Redmi Note 10 5G, unitku yang aku pegang ini, dia kayak membatasi performanya untuk mendapatkan hasil baterai yang irit. Efeknya dia bisa 8% aja selama 30 menit. Bahkan itu lebih irit sedikit daripada Realme 8 5G. Nah, tapi keiritannya ini kok berbarengan dengan ada kayak efek loyo waktu mainin Genshin Impact. Sering frame drop, itu aja sih unek-unekku yang sampai sekarang ini. Jadi kalau kalian tanya reviewnya gimana bang tentang Redmi Note 10 5G ini? Ya sebetulnya ini sih HP-nya oke-oke aja. Selain Genshin Impact yang tadi, semuanya aman. Dari yang Mobile Legends, dari PUBG, tentang kualitas foto dan video kamera, itu udah sesuai dengan harganya semua. Dan untuk speakernya ya juga bukan yang terbaik, bahkan lebih pelan daripada Realme 8 5G. Aduh. Aku bener-bener bingung review HP ini. Apa yang aku reviewin ya?
Mungkin segini aja ya videonya ya, soalnya aku udah bingung mau ngomong apa lagi. Soalnya handphone ini sama persis kayak Poco M3 Pro. Jadi segala-segalanya persis kayak Poco M3 Pro. Buat kalian yang mau lihat perbandingannya dengan Realme 8 5G juga, bisa lihat di videoku yang ada di sini. Buat kalian yang ingin lihat perbandingannya dengan Poco M3 Pro, ini udah HP-nya sama banget. Mungkin nggak perlu dibandingin karena ini sama banget. Aduh, gimana ini? Kacau lah aku. Kacau nih pokoknya. Udah gitu aja videonya ya. Bye.